Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Sri Burdianti Sukamto STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar 2. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tugas ujian tengah semester Matematika Dasar 2, yaitu teori tentang integral tak tentu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D104 121 1004, Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Baik, langsung saja simak videonya. Di sini saya akan membahas materi pengertian dari integral, sifat-sifat integral, dan contoh soalnya. Lalu pengertian integral. Integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya, dan fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti. Itulah mengapa dalam integral tak tentu ada konstanta C. Lalu integral merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan yang berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Kalau suatu fungsi f dalam kurung x atau fx dibalik menjadi f(x) dalam kurung x atau f(x), maka itu merupakan turunan. Nah, jika f(x) dibalik lagi menjadi fx, maka itu merupakan integral. Nah, disitulah kita bisa membedakan yang mana turunan dan mana integral. Ini adalah contoh dari turunan. df dalam kurung x per dx sama dengan f(x). Ini adalah merupakan suatu turunan. Sekarang dibalik dengan dikalikan silang, yaitu df dalam kurung x sama dengan f(x) dalam kurung x dx. Tinggal ditambahkan lambang integral, sehingga menjadi integral df dalam kurung x sama dengan integral f(x) dx. f(x) x dx sama dengan fx tambah c. Lalu keterangan. Di sini simbol yang digunakan dalam suatu integral yaitu lambang integral sendiri. Lambang integral ini bisa diartikan sebagai operasi antiturunan atau lambang integral. Lalu simbol atau lambang C yaitu suatu konstanta real. Lalu lambang atau simbol f dalam kurung x atau fx yaitu adalah turunan atau diferensial dari fx tambah c. Lanjut ke sifat-sifat integral tak tentu. Kita tahu kalau integral tak tentu berarti nilai atau batasannya belum pasti, sehingga ada nilai konstanta di dalamnya. Sekarang mari kita definisikan seperti apa sih sifat integral tak tentu. Yang pertama yaitu sifat pangkat pada integral, yaitu integral f dalam kurung x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 plus c. Di sini x pangkat n ditambah 1, n ditambah 1-nya atau pangkatnya diturunkan ke bawah sebagai bilang di bawahnya, terus ditambah dengan c. Sifat integral yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan. Integral f dalam kurung x ditambah atau dikurang g dalam kurung x dx sama dengan integral f(x) dx ditambah atau dikurang integral g(x) dx. Sifat integral yang ketiga yaitu konstanta. Integral k dikali f dalam kurung x dx sama dengan k integral f dalam kurung x dx. Lalu contohnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan integral dari 5 dx. Yaitu dengan langsung kita masukkan sifat pangkat yang pertama, sifat integral yang pertama yaitu pangkat. Di sini soalnya yaitu integral 5 dx sama dengan integral 5x pangkat 0 dx. Kenapa pangkatnya di sini ditulis dengan 0? Karena dari soal 5 tidak memiliki pangkat.
Jadi pangkatnya kita tulis sebagai 0. Lalu sama dengan 5 per 0 ditambah 1, X 0 ditambah 1. Di sini 0-nya ditambah 1, karena setiap integral itu pangkatnya ditambah dengan 1. Jadi di sini pangkatnya 0, 0 ditambah dengan 1, diturunkan ke sini. Lalu ditambah dengan konstanta C. Dan hasil akhirnya yaitu 5X ditambah C. Karena 0 ditambah 1 yaitu 1, 5 dibagi 1 adalah 5. Di sini jadi ditulis 5X ditambah 1. Pangkatnya yaitu 0 ditambah 1, 1. Karena pangkatnya 1, dalam matematika itu 1 tidak bisa dituliskan atau dihilangkan saja. Jadi 5X tambah C. Lalu contoh yang kedua yaitu tentukanlah integral dari 5X pangkat 3 dx. Nah, di sini pangkatnya adalah 3. Langsung saja kita ambil dari sifat pangkat yang pertama juga, yaitu sifat integral yang pertama, yaitu pangkat 5 per 3 ditambah 1, X pangkat 3 ditambah 1 tambah C. Di sini 5 per 3 ditambah 1, X 3 ditambah 1, karena di sini pangkatnya adalah 3, karena dalam integral itu kita menjumlahkan atau menambahkan pangkatnya itu dengan 1. Jadi kita tambahkan pangkatnya yaitu 3 tambah 1, lalu kita turunkan pangkatnya lagi ke sini. Jadi 3 ditambah 1. Lalu ditambah dengan konstanta C. Dan hasil akhirnya yaitu 5 per 4. 5 yaitu 5 turunkan dari sini, 3 ditambah 1 yaitu 4. Dan X-nya yaitu pangkat 4, karena 3 ditambah 1. Lalu ditambah dengan konstanta C. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan integral dari soal berikut, yaitu 8X pangkat 3 dx. Langsung saja kita masukkan berdasarkan dari sifat-sifat integral yang barusan saja kita lihat tadi. 8X pangkat 3 dx sama dengan 8 per 3 ditambah 1, X-nya 3 ditambah 1, ditambah C. Langsung saja kita turunkan 8 per 4, 3 ditambah 1, 4, X, 3 ditambah 1, X pangkat 4, ditambah dengan C. Sama dengan, nah di sini, dari yang slide sebelumnya, yaitu masih berupa pangkat, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau yang di sini itu kita bisa menjumlahkannya sehingga bisa disederhanakan. 8 dibagi 4 yaitu 2, X-nya yaitu pangkat 4. Lalu ditambah dengan konstanta C. Di sini konstanta C terus kita ikutkan karena ini merupakan suatu integral tak tentu, berarti integral yang belum pasti. Konstanta realnya masih kita ikutkan setiap saat. Lalu contoh soal yang kedua, tentukanlah integral dari 12X pangkat 2 dikurang 4X ditambah dengan 1 dx. Langsung sama dengan 12 per 2 ditambah 1, yaitu pangkatnya 2 ditambah dengan 1, diintegralkan. Lalu X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 4. Di sini X-nya tidak ada pangkat, berarti X itu bernilai 1. Langsung saja kita masukkan yaitu X pangkat 1 ditambah 1, lalu diperkan dengan 1 ditambah 1. Ditambah dengan 1X tambah C. Langsung lanjut, sama dengan 12 per 3, X pangkat 3, yaitu dari 12, 2 ditambah 1 yaitu 3, X-nya pangkat 2 ditambah 1 jadi X pangkat 3, dikurang dengan 4 per 2, dapat dari 4 diturunkan, lalu 1 ditambah 1 jadi 4 per 2, X-nya yaitu X pangkat 1 tambah 1 jadi X pangkat 2, ditambah dengan X, ditambah dengan C. Dan hasil akhirnya yaitu 4X pangkat 3, yaitu dapat dari 12 dibagi dengan 3, yaitu adalah hasilnya 4. X-nya pangkat 3 dikurang
2x pangkat 2 dapat dari 4 dibagi 2, yaitu 2. X-nya pangkat 2, turunkan dari atas. Ditambah dengan X, tambah dengan C. Oke, clear. Ketiga, tentukanlah integral dari 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah dengan 4 dx. Sama dengan 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, dikurang 5 per 1 ditambah 1, ditambah dengan 4x ditambah c. Di sini 3 per 2 ditambah 1 yaitu 3, x-nya pangkat 2 ditambah 1 yaitu x pangkat 3. 3 dibagi 3 hasilnya habis, tinggal x-nya pangkat 3. Kita tuliskan saja tinggal x pangkat 3. Terus dikurang 5 per 2, dari 5 per 1 ditambah 1 yaitu 2, x-nya pangkat 1 ditambah 1 jadi x pangkat 2, ditambah dengan 4x dari atas, ditambah dengan c. Inilah hasil akhirnya. Integral dari 3x pangkat 2 min 5x ditambah 4. Lanjut contoh soal yang keempat. Tentukanlah integral dari 2x ditambah 1 dengan 5x dikurang 5. Sama dengan integral 2x pangkat 2 ini dapat dari kita kalikan dengan 2x dikali dengan x dengan 2x dikali dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 2x pangkat 2, hasil dari 2x dikali x yaitu 2x pangkat 2 dikurang dengan 10 yaitu 2x dikali 5 yaitu 10x ditambah dengan x dikurang 5 dx. Langsung selanjutnya yaitu integral 2x pangkat 2 dari atas kita turunkan dikurang dengan 9x min 5 dx. Di sini kita sederhanakan atau kita jumlahkan yaitu dengan x yang sama yaitu 10x ditambah dengan x. Di sini min 10 atau negatif 10x ditambah dengan x. Berarti x 10-nya dikurang dengan 1. Karena di sini adalah 1x karena tidak ditulis saja. Jadi hasilnya adalah 9x. Lalu 2 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Dari sini kita integralkan lagi ke bawah, yaitu dengan 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, kurang 9 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, dikurang 5x ditambah dengan c. Dan hasil akhirnya yaitu 2 per 3 x pangkat 3 dikurang 9 per 2 x pangkat 2 kurang 5x tambah c. Sekian video tugas ujian tengah semester mata kuliah matematika dasar 2. Semoga materi tadi bisa membantu teman-teman yang kesulitan dalam mengerjakan integral. Jika video saya masih memiliki kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.